Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, hari ini liturgi gereja kita merayakan pesta Santo Yakobus. Beberapa tulisan para ahli kitab suci menyebutkan bahwa Santo Yakobus mati sebagai martir sekitar tahun 62 atau 69 sesudah Masehi. Ia adalah salah satu tokoh penting di zaman para rasul. Karena pentingnya, ada beberapa julukan yang diberikan untuk menyebut pribadi Yakobus, yakni saudara-saudara Tuhan, Yakobus yang adil, Yakobus yang benar, bahkan disebutkan sebagai salah satu murid kesayangan Yesus. Hal penting yang mesti kita hidupi dari pribadi Santo Yakobus adalah kegigihannya mempertahankan iman akan Yesus Kristus sampai titik darah penghabisan. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil pada pesta Santo Yakobus ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya menjadi pemimpin dan gembala yang baik, yang memimpin dengan kasih, bukan dengan kekerasan. Dan kuasa pribadi seorang gembala yang baik tidak hadir dan tampil sebagai raja yang lazimnya
dihormati, dan dilayani. Menjadi gembala berarti siap untuk menjadi pelayan bagi Tuhan dan sesama. Yesus sendiri telah berpesan dalam bacaan hari ini, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Beriman kepada Kristus berarti bersedia menempatkan diri sebagai pelayan di hadapan sesama. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Allah, Kristus pun demikian adanya. Ia turun ke dunia dalam rupa kesederhanaan. Dia yang adalah Allah mengambil rupa manusia, menjadi gembala yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani semua orang. Pelayanan Yesus mencakup semua lini kehidupan manusia. Yesus melayani semua orang dengan kasih, tanpa membuat sekat dan perbedaan. Orang sakit disembuhkan, orang buta dimelekkan, yang tuli mendengar, bahkan yang mati pun dibangkitkannya. Yesus adalah pribadi yang sangat rendah hati. Yesus mengajarkan kepada kita supaya mampu mengontrol diri dari ambisi dan kelekatan duniawi yang hanya akan menghalangi semangat kasih pelayanan kita kepada sesama. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, zaman yang semakin instan ini, godaan ataupun keinginan kita untuk dilayani semakin besar. Yesus Sang Gembala baik telah mengingatkan kita untuk tetap rendah hati. Nampaknya kerendahan hati melayani adalah ungkapan yang mudah untuk diucapkan, sulit untuk dilakukan. Namun tanpa kita sadari, ungkapan-ungkapan semacam ini seringkali menjadi slogan. Sering juga digunakan sebagai semangat dan luapan kata-kata indah untuk menarik simpati serta perhatian orang lain demi kepentingan pribadi kita. Yesus adalah teladan pelayan dan gembala yang baik dengan semangat rendah hati. Maka marilah kita berbuat dan bertindak seperti yang telah diajarkan oleh Yesus. Tanpa semangat rendah hati, pelayanan kita kepada sesama justru akan menjadi kerdil yang pada akhirnya tidak menghasilkan buah-buah kasih dan damai. Yesus Sang Gembala yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberi kami waktu dan kesempatan untuk hidup. Kami mohon perlindungan dan berkat-Mu supaya dalam hidup bersama kami mampu menjadi pelayan yang baik, penuh kasih dan rendah hati. Bantulah kami supaya di masa yang sulit ini kami juga mampu menjadi sarana dan penyalur berkat bagi sesama yang menderita dan membutuhkan pertolongan kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.